Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mencoba merecall kembali materi yang sempat saya pelajari sebelumnya, yaitu spinal cord injury. Nah, untuk definisi sendiri, spinal cord injury itu adalah cedera pada medula spinalis yang diakibatkan oleh trauma yang menyebabkan terjadinya defisit neurologis, di mana manifestasi daripada defisit neurologis sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu mulai dari paralisis, artinya ada gangguan motorik, kemudian hilangnya sensibilitas, ada gangguan sensorik, maupun hingga hilangnya refleks tubuh. Kemudian untuk anatomi medula spinalis sendiri, dia merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silinder. Kita lihat dia di sini berbentuk silinder memanjang pada kanalis vertebra, di mana batas atasnya dia dimulai dari batas atas dari C1 sini, cervical 1, kemudian sampai ke batas atas dari L2. Ini L2. Kemudian setelah itu jadi tadi kan dia berbentuk silinder, kemudian di akhirnya dia bakal berbentuk seperti konus, makanya namanya konus medularis, karena dia bakal nanti di ujungnya dia bakal berbentuk seperti konus, menjadi konus medularis. Kemudian di sini kita lihat saya tambahkan nervus spinalis berlanjut sampai vertebra sakral terakhir. Nah, dia bakal berlanjut dari konus medularis ini bakal berlanjut sampai sakral terakhir, tapi dia bakalan berlanjut berbentuk seperti rambut-rambut. Makanya dinamakan dengan cauda equina, atau ada yang mengatakan seperti ekor kuda. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Di sini kita lihat dia terdiri dari dua, ada yang gray matter sama ada yang white matter. Untuk gray matter sendiri itu untuk motor neuron voluntar dan otonom. Sedangkan yang white matter nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya, dia berisi saraf ascendens dan descendens. Nah, ini yang saya maksud tadi sebelumnya, jadinya ada yang ascendens dan ada yang descendens. Jadi sarafnya ada yang untuk motorik atau descending, dan ada yang ascending untuk sensorik. Nah, pertama kita bahas yang sensoris. Jadinya yang sensoris ini ada dorsal column dan ada yang spinothalamikus. Nah, untuk yang dorsal pertama kita bahas yang dorsal column. Yang dorsal column ini untuk sensorik vibration atau getaran, kemudian deep touch dan proprioceptive. Jadinya dia terletak di posterior, maka nama lainnya dorsal column atau posterior column. Kita lihat dia di sini menempati ruang di sini. Jadinya ketika ada rangsangan sensoris berupa ketiga ini, salah satunya ini, maka yang tanggap itu adalah dari dorsal column. Kemudian getaran, deep touch dan proprioceptive. Proprioceptive ini contohnya ketika kita matanya ditutup, kemudian tangan kita coba digerakkan di atas atau di bawah, nanti yang tanggapi itu proprioceptive kita. Kemudian itu untuk posterior, kemudian pindah ke lateral spinothalamikus. Nah, khusus untuk spinothalamikus ini, di sini kan ada dua, ada yang lateral dan ada yang ventral. Lateral spinothalamikus dia mengatur rangsangan pain and temperature, sedangkan ventral itu yang light touch atau perabaan, jadi rangsangan halus begitu, sentuhan halus. Nah, khusus untuk struktur spinothalamikus sendiri ini, baik ventral maupun lateral, dia menerima rangsangan ketika terjadi lesi pada daerah tersebut. Contoh terjadi lesi pada daerah ini, maka dia bakal bermanifestasi itu di sisi kontralateralnya. Jadinya ketika ada lesi di daerah tersebut, dia bermanifestasi di sisi kontralateralnya. Ini nanti bakalan kita bahas di Brown-Sequard syndrome. Kemudian karena dia menyilang terlebih dahulu pada saat memasuki jarasnya itu menyilang terlebih dahulu, sehingga nanti memang manifestasinya bakalan kontralateral, berbeda dengan traktus yang lainnya. Nah, kemudian kita pindah ke descending. Nah, untuk descending sendiri ini hanya ada kortikospinal. Kortikospinal ini terdiri juga dari lateral dan yang ventral. Untuk yang ventral dia mengatur untuk voluntary motor, sedangkan yang lateral dia kita lihat di sini terdiri dari beberapa bagian. Di sini kita lihat ada beberapa bagian kecil lagi. Di sini dia menandakan ada yang kaput, kemudian ada abdomen, ada torakal, kemudian ada bagian lainnya lagi. Artinya di sini dia terdiri dari bagian-bagian kecil. Makanya nanti di sini kita lebih rincikan lagi di central cord syndrome, di mana karena dia kita lihat
ini terdiri dari beberapa bagian, terdiri dari atas sampai ke bawah, dia berurut ini. Artinya ketika terjadi lesi pada sentral di sini saja, maka dia akan bermanifestasi di bagian atas saja, ataukah lesinya hanya lebih parah di bagian atas saja. Makanya nanti di central cord syndrome kita lihat dia ternyata lesinya lebih berat di ekstremitas atas. Kenapa? Karena dia memang subdivisinya itu terpisah seperti ini. Di khusus untuk lateral corticospinalis. Kemudian untuk etiologi sendiri, ini etiologinya kita lihat dia terdiri dari beberapa. Di sini kita lihat ada kecelakaan lalu lintas, motor physical incident yang kasusnya tinggi. Kita ketahui ya jelas kalau dia ada kecelakaan lalu lintas pasti kasusnya lumayan tinggi juga. Kemudian di sini ada fall. Kalau di kasus-kasus solo-solo KMPPD dia biasa mengatakannya jatuh dari pohon ataukah dia jatuh dari posisi terduduk. Itu khas untuk kasus spinal cord injury. Kemudian saya masukkan juga football, namun football di sini itu berbeda dengan football yang kita biasa lihat. Ternyata bukan football yang di Indonesia. Football di Indonesia kan lebih banyak pada pergerakan kaki, tapi football di sini adalah American football, di mana lebih banyak benturan pada daerah punggung sehingga menyebabkan trauma spinal cord injury. Nah, untuk klasifikasinya sendiri dia terdiri dari complete dan incomplete. Incomplete itu anterior, posterior, central, dan Bronze cord syndrome. Complete artinya semua seksi, semuanya terkena, sedangkan incomplete itu hanya beberapa bagian tertentu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk yang complete. Untuk membedakan complete dan incomplete sendiri itu perlu kita evaluasi terlebih dahulu. Artinya nanti ada suatu keadaan yang dinamakan dengan shock spinal. Keadaan shock spinal ini kita belum bisa menentukan apakah dia complete maupun ataukah dia incomplete. Nanti setelah fase shock spinalnya yang terlewati, baru kita bisa mengevaluasi apakah dia masuk complete ataukah dia incomplete. Lewat jalan kita lakukan sacral sparing test. Jadi nanti setelah fase shock spinalnya terlewati, baru kita bisa menentukan complete atau incomplete lewat sacral sparing test. Nah, sacral sparing test ini ada 3. Yang pertama perianal sensation, voluntary anal contraction, dan yang terakhir itu plantar flexion big toe. Itu untuk sacral sparing test. Nah, untuk complete transaction sendiri itu dia kerusakannya bersifat permanen, baik fungsi motorik maupun sensorik. Jadi complete semuanya terkena. Sedangkan yang incomplete dia terdiri dari beberapa. Yang pertama kita bahas itu anterior cord syndrome. Untuk anterior cord syndrome dia masalahnya hanya pada motor paralisis, dan kita lihat di sini ada loss of all sensation kecuali fungsi proprioceptive. Artinya yang terkena hanya bagian depan sini, dia tidak terkena pada daerah posterior column, di mana di sini dikatakan kecuali fungsi proprioceptive. Sebenarnya bukan hanya proprioceptive ya, semua terkena, proprioceptive terkena, vibration dan deep touch. Pokoknya intinya yang tidak terkena itu adalah pada daerah posterior column. Jadi fungsi posterior column itu normal, yang lainnya itu dalam keadaan baik. Biasanya dia secara teori biasanya dia terkena 2/3, sehingga di referensi saya dapatkan maka dia bisa dikatakan sebagai bentuk incomplete yang paling progresnya paling buruk. Kemudian ini yang posterior cord syndrome, jadi lawan dari anterior cord syndrome. Kalau anterior tadi dia terkena pada sisi ini, di depan sini, posterior dia hanya terkena pada daerah ini saja, pada daerah dorsal column saja, sehingga yang terganggu hanya loss of proprioception. Tidak ada motoriknya tanpa defisit neurologis, fungsi sensorisnya juga tanpa defisit neurologis. Pertanyaannya adalah bisakah sensorisnya terganggu? Bisakah sensorisnya terganggu? Nah, bisa saja sensorisnya terganggu kalau dia posterior, memang ada posterior cord syndrome, tapi dia meluas sedikit sampai ke depan sini. Kita kan tidak tahu bagaimana bentuk lesinya. Bisa saja lesinya sedikit seperti gambar ini, dia keluar sedikit seperti ini. Artinya ya bisa saja terjadi gangguan sensoris.
intinya anterior dan posterior itu kan dia berlawanan. Kemudian kita pindah ke central cord syndrome. Untuk central cord syndrome itu sendiri, di sini kita lihat dia berada di tengah. Nah, makanya yang tadi yang saya katakan di gambar yang ini, di lateral corticospinalis. Nah, makanya dia manifestasinya pada central cord syndrome. Jadi cedera pada bagian central medulla spinalis, kemudian ekstremitas atasnya lebih berat karena sesuai juga dengan anatomi sebelumnya yang saya jelaskan. Jadinya dia ekstremitas atasnya ini kita lihat dia lebih berat dibandingkan dengan ekstremitas bawahnya. Kemudian Brown-Séquard syndrome atau Hemi-Séquard syndrome. Brown-Séquard syndrome atau hemisection syndrome. Jadi namanya saja hemisection, hanya separuh yang terkena. Jadinya kita lihat penjabarannya di sini dikatakan bahwa kehilangan fungsi proprioceptif ipsilateral. Nah, jelas karena di sini dorsal columnnya kena tapi ipsilateral. Oke. Sedangkan motoriknya juga terjadi defisit neurologis ipsilateral. Oke, ipsilateral. Tapi fungsi sensorisnya terjadi defisit neurologis, dia kontralateral, sama seperti tadi di anatominya sudah dijelaskan bahwa traktus spinothalamikus itu dia bakalan bersilangan sebelumnya, sehingga ketika terjadi lesi pada traktus spinothalamikus maka manifestasinya dia bakalan di sisi kontralateralnya. Ini kita lihat dia di sini lesinya, tapi ternyata defisit neurologisnya itu kontralateral untuk traktus spinothalamikus. Sesuai dengan gambar yang saya jelaskan sebelumnya, ini traktus spinothalamikus. Kemudian itu untuk central cord syndrome, Brown-Séquard syndrome. Kemudian ada scoringnya untuk ini ASIA score. ASIA score itu berdasarkan kekuatan otot dan sensorik. Nah, ini ASIA score ini digunakan untuk mengikuti bagaimana perkembangan atau penurunan fungsi. Biasanya kita evaluasi pasien-pasien setelah lakukan manajemen terapi, kita evaluasi kembali bagaimana perkembangannya dengan ASIA score. Nah, untuk interpretasinya biasanya untuk teman-teman yang mau mengikuti UKM-PPD ini biasanya keluar, jadi interpretasinya itu ada A sampai E, A, B, C, D, E, jadi dia terbalik ya, jangan salah. Di E ini justru E yang normal. Kalau saya untuk singkat gampang hafalnya itu E normal, kemudian A yang komplit, lalu setelah itu ketiga-tiganya ini itu sensorisnya masih baik, masih ada. Sedangkan bagaimana cara membedakan ketiganya ini? Kita lihat dari motoriknya. Motoriknya di sini dia kekuatannya lebih dari atau sama dengan 3. Jadinya motoriknya ini 3 atau 4. Kan tidak mungkin 5 kan, kalau 5 artinya dia motoriknya normal kan, artinya dia masuk ke sini. Jadinya di sini semua sensorisnya masih baik, tapi untuk di D dia kekuatannya 3 atau 4, sedangkan di C dia kekuatannya kurang dari 3 atau 2 atau 1. Jadi di sini tadi 4 atau 3, di sini 2 atau 1, sedangkan di B itu dia 0, motoriknya 0, tapi sensorisnya masih ada ya. Jadi motoriknya 0. Nah, sedangkan di A yang komplit, sensoris maupun motorisnya sudah tidak berfungsi. Jadi kedua-duanya 0. Nah, kemudian kita masuk ke shock spinal dan shock neurogenik. Jadi shock spinal biasanya pada kasus spinal cord injury itu diikuti dengan terjadinya shock spinal. Jadi shock spinal ini merupakan keadaan emergensi yang perlu kita lakukan tata laksana awal. Jadinya kenapa saya tadi dengan shock neurogenik, karena biasanya memang dia mirip-mirip, tapi ya perlu kita ketahui kausanya. Kalau memang dia sebelumnya karena ada trauma spinal cord injury, ya baru kita curiga dia jelas shock spinal. Kemudian bagaimana cara kita menentukan bahwa ini shock spinal? Biasanya itu dengan cara kita lakukan BCR. Terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sebenarnya definisi daripada shock spinal sendiri itu. Kalau dari referensi yang saya dapatkan, dia dikatakan shock spinal itu sendiri didefinisikan sebagai temporary loss function of spinal cord. Artinya ada kehilangan fungsi dari spinal cord yang bersifat sementara. Bersifat sementaranya itu berapa lama? Di referensi yang saya dapatkan dia berkisar antara 48 sampai 72 jam. Artinya kalau lebih daripada 72 jam
bagaimana kita evaluasi shock spinalnya itu, yaitu dengan cara kita tes PCR-nya. Karena dia hanya berlangsung 48-72 jam, maka kita tes pada waktu tersebut. Kalau sudah lebih dari 72 jam, kita tes tadi kan pas 48-72 jam itu BCR-nya itu atau bulbo cavernosus refleksnya itu bakalan negatif. Nah, pada saat kita tes di lebih dari 72 jam, ternyata BCR-nya masih negatif, berarti kita bisa bisa kita curigai dengan masalah lain, bukan shock spinal lagi, tapi kita bisa dengan cauda equina syndrome atau conus medularis. Nah, itu untuk BCR-nya. Jadi nanti untuk shock spinal. Kemudian untuk shock spinal sendiri itu juga nanti di sini saya jabarkan terjadi penurunan fungsi medula spinalis di bawah level cedera. Kemudian dia terjadi penurunan refleks, hilang fungsi motoris paralisis, dan hilangnya sensibilitas. Oke, kemudian dia di DD dengan shock neurogenik. Tapi shock neurogenik sendiri itu dia diakibatkan oleh hilangnya tonus vasomotor, bukan karena masalah di spinal cord. Untuk manifestasinya kedua-duanya yang jelas dia memberikan gambaran shock, tapi di sini kita lihat kalau untuk shock neurogenik dia bakal memberikan gambaran hipotensi, tapi dia bradikardi. Kenapa bradikardi? Karena di sini ada gangguan simpatis, dimana kalau terjadi gangguan simpatis nantinya justru dia tidak bisa kompensasi, sehingga gambarnya bukan tachycardia tapi justru bradikardi, itu pada shock neurogenik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang sendiri bisa kita lakukan pemeriksaan radiologi ataupun myelografi. Untuk radiologi kita bisa cek apakah terjadi fraktur pada daerah tulang belakangnya atau tidak. Kemudian untuk penata laksanaan sendiri, nah untuk tata laksana yang penting terutama teles prosedur. Jadi kita ketika pasien datang, pertama kita lakukan adalah kita stabilisasi ABC-nya. Stabilisasi ABC-nya, lalu setelah itu kita lakukan imobilisasi. Nah, imobilisasi ini juga tidak kalah penting. Kita ketahui pasien ini adalah spinal cord injury, jadi ada cedera pada tulang belakangnya. Perlu kita lakukan fiksasi. Jangan sampai pada tata laksananya kita tidak melakukan fiksasi. Jadi yang penting itu fiksasi pada saat sebelum kita lakukan imobilisasi. Fiksasi pada saat kita lakukan imobilisasi. Jadinya kita lakukan pemasangan neck collar. Pemasangan neck collar ini kita berikan pemasangan neck collar yang rigid. Jadi kita pasang neck collar yang rigid, kemudian sampai terbukti tidak adanya trauma cervical yang terjadi. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan kita lakukan foto radiologi sampai betul-betul tidak ada trauma cervical, baru kita lepas fiksasinya. Kemudian di imobilisasi ini juga penting untuk kita lakukan lock roll yang benar, baru kita pindahkan pasien ke board. Kemudian setelah itu yang ketiga itu adalah cairan intravena. Nah, pemberian cairan intravena di sini dari referensi saya dapatkan bisa kita berikan ya sesuai dengan pada kasus trauma pada umumnya, bisa 500 sampai 1000 cc. Kemudian untuk medikasi, sini saya bahas di selanjutnya itu medikasinya khusus untuk spinal shock. Jadi untuk spinal shock sendiri itu tata laksananya bisa kita berikan methylprednisolone. Jadi guideline yang saya dapatkan itu dia dilakukan pemberian methylprednisolone. Saya tidak dapatkan untuk jenis kortikosteroid lainnya, tapi di sini saya dapatkan dia pemberiannya methylprednisolone. Itu ada loading dose dan ada yang maintenance. Untuk loading dose kita berikan 30 mg per kilogram berat badan selama 15 menit. Sedangkan maintenance-nya itu 5,4 mg per kilogram berat badan per jam secara kontinu. Jadi per jam ya, secara kontinu. Nah, kemudian di sini ada catatan, kalau kita dapatkan penanganannya itu kurang dari 3 jam, artinya dari TKP dari tempat kejadiannya tadi sampai ke rumah sakit, kemudian kita tata laksana itu kurang dari 3 jam dari kejadian, itu kita maintenance-nya ini, dosis maintenance-nya itu selama 24 jam saja. Tapi kalau dia kita tangani dari TKP sampai ke rumah sakit, kemudian baru kita tangani, itu kisarannya pasien di bawah 3 sampai 8 jam, itu kita berikan dosis maintenance-nya itu sampai 2 hari 48 jam.
Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan kalau lebih dari 8 jam dari TKP, dari kejadian saya bawa ke rumah sakit, ternyata dia lebih dari 8 jam, apakah bisa saya berikan? Dari yang saya dapatkan itu dia tidak disarankan untuk pemberian methylprednisolone. Dia tidak disarankan lagi untuk pemberian methylprednisolone lagi. Kenapa? Karena justru memberikan efek samping yang lebih berat dibandingkan dengan manfaat yang kita dapatkan. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini teman-teman perlu lihat lagi, ini per kilogram berat badan ya. Artinya memang pada mungkin kita lihat sekilas ini cuma sedikit, tapi ternyata pada praktik klinisnya nanti itu justru pemberiannya itu banyak ya, bahkan sampai berpuluh-puluh botol. Nanti bisa kita siasati. Kalau dia untuk loadingnya saja bisa kita kasih dengan piggy bag, kita kasih masukkan ke dalam piggy bag. Jadi kita drips dengan piggy bag kalau memang tidak ada sharing pump. Tapi kalau untuk maintenance-nya ini bisa kita siasati dengan pemberian, kita masukkan ke dalam RL 500 cc. Itu kita siasati kalau memang tidak ada sharing pump. Nah, itu untuk medikamentosanya. Saya rasa demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.